Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Hastuti, CGP Angkatan 11, kelas 408. Setelah kita melalui fase ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi konseptual, dan elaborasi pemahaman, sampailah kita pada fase koneksi antar materi. Di sini kita akan membuat refleksi pengetahuan dan pengalaman baru serta kesimpulan yang sudah saya pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Nah, untuk membuat refleksi dan kesimpulan terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantoro, mari kita menjawab 3 pertanyaan yang sudah saya tuliskan di sini. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang sudah saya dapatkan di modul 1.1 antara lain, mendidik itu menuntun segala kodrat anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, agar selamat dan bahagia yang setinggi-tingginya. Dalam mendidik haruslah menghamba pada murid dengan penuh cinta kasih. Mendidik itu haruslah berpihak pada murid, memberikan kemerdekaan pada pembelajaran. Dan dalam mendidik, dekatkanlah murid dengan budaya daerah, supaya dapat menebalkan lakunya atau budi pekertinya. Sebelum mempelajari modul 1.1 yang saya percayai tentang pembelajaran dan murid di kelas saya, yang pertama, pembelajaran masih terpusat pada guru atau teacher center. Kemudian, kebutuhan murid kurang terlayani, fokus pada pencapaian KKM saja. Dan pembelajaran lebih ke transfer materi saja, kurang pembentukan karakter. Nah, di sini di dalam kelas, guru yang lebih mendominasi pembelajaran, sehingga siswa pasif dan motivasi belajarnya rendah. Memang suasana kelas ini terlihat tertib, tenang, terlihat anak-anak memahami materi, karena fokus utamanya adalah guru. Tetapi karakter anak, kebutuhan anak kurang terlayani dengan baik. Setelah mempelajari modul 1.1, ada perubahan pemikiran dan perubahan perilaku yang terjadi di pembelajaran kelas saya. Yang pertama, seharusnya pembelajaran itu berpusat pada murid atau student center. Guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Murid ditempatkan sebagai subjek pembelajaran yang aktif menggali dan mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Guru sebagai fasilitatornya. Kemudian, pembelajaran haruslah menyentuh seluruh aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Kita harus lebih menghargai dan memberi kebebasan tentang karakteristik belajar anak. Jadi, gaya belajar anak itu berbeda-beda. Kita sebagai guru harus siap melayani perbedaan karakteristik belajar itu dan menyediakan sumber-sumber belajarnya menyesuaikan karakter belajar anak. Kemudian yang keempat, kita harus lebih menebalkan budi pekerti murid dengan mendekatkan budaya yang ada di sekitar kita. Lalu apa yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang pertama yaitu nantinya saya akan menyajikan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan semua murid. Tentu saja saya akan memilih metode-metode pembelajaran dan mencari model-model pembelajaran yang mengaktifkan semua murid. Kemudian menerapkan pembelajaran abad 21 yang mengajak untuk berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Juga mencurahkan kasih sayang dalam proses pembelajaran untuk melayani setiap kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda. Dan saya juga akan menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar sehingga dapat menebalkan laku siswa. Karena pengetahuan kognitif saja itu kurang bermakna, haruslah diimbangi dengan karakter atau budi pekerti yang baik.
Nah, dari refleksi yang sudah saya lakukan, maka saya dapat mengambil kesimpulan yaitu mendidik adalah proses menuntun anak menyesuaikan minat dan bakatnya yang dibarengi dengan penebalan budi pekerti yang kita rawat dengan kasih sayang, mendekatkan dengan budaya sekitarnya sehingga lahirlah manusia yang utuh yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, kelak kita akan melihat mereka yang kita tuntun menjadi seorang pejabat yang anti korupsi, pengusaha yang jujur, dokter yang takut dengan kegiatan malprakteknya, polisi, hakim yang adil, petani yang cinta lingkungan, nelayan yang modern namun bijaksana, dan lain sebagainya. Karena menuntun adalah membuka jalan bagi anak agar tidak bersandar pada orang lain dan memiliki budi pekerti yang paling utama. Baik, demikian koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jadilah penuntun generasi bangsa yang hebat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.